Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Nah, adik-adik, kita sebagai masyarakat Indonesia pastinya tahu bahwa negara kita memiliki segudang keragaman budaya dengan berbagai ciri khas dan karakteristik masing-masing. Pada hakikatnya, keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakatnya. Nah, perlu kita perhatikan adik-adik bahwa pentingnya melestarikan budaya. Budaya sebagai identitas bangsa. Melestarikan budaya juga untuk generasi yang akan datang. Kemudian, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur. Kemudian, membantu mempertahankan identitas lokal dan rasa persatuan di antara masyarakat. Nah, untuk keragaman bahasa, di mana merupakan istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara berbagai bahasa dan cara orang berkomunikasi satu sama lain. Nah, dapat adik-adik ketahui, terdapat lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia juga sebagai bahasa pemersatu. Contoh bahasa daerah yaitu Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, dan lain-lain. Nah, kalau keragaman adat istiadat, adat adalah peraturan tentang kehidupan manusia yang dilakukan sejak zaman nenek moyang. Adat yang telah melembaga disebut dengan adat istiadat. Nah, perlu kalian ketahui adik-adik, setiap suku memiliki adat istiadat yang berbeda. Contoh adat istiadat yaitu upacara ngaben di Bali, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Kemudian, adat istiadat juga mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat setempat. Nah, adik-adik, kemudian yaitu keragaman pakaian adat. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan busana yang mengekspresikan identitas. Biasanya ini dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Nah, setiap daerah juga memiliki pakaian adat yang sangat khas. Contohnya, kebaya biasa digunakan oleh orang Jawa. Kalau ulos biasanya digunakan oleh orang Batak. Nah, kalau baju bodo biasanya digunakan oleh orang Sulawesi Selatan. Jadi adik-adik, pakaian adat juga sering digunakan pada acara adat dan upacara penting. Nah, kemudian yaitu keragaman seni dan tari. Seni dan tari tradisional merupakan warisan dari nenek moyang yang dimana mencerminkan identitas budaya atau ciri-ciri khas dari suatu daerah. Nah, contoh tarinya itu adalah tari saman yang berasal dari Aceh, tari kecak yang berasal dari Bali, tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, kalau segi seni tradisional lainnya yaitu seperti wayang kulit dan reog. Nah, kemudian keragaman musik tradisional.
Keragaman alat musik di Indonesia adalah sebuah karya seni yang lahir dan berkembang dari budaya daerah tertentu dan kemudian diwariskan secara turun-temurun. Nah, setiap daerah juga memiliki alat musik tradisional yang unik dan khas. Contoh alat musik seperti gamelan, susando, kolintang. Nah, musik tradisional juga sering digunakan dalam upacara adat dan perayaan. Kemudian, keragaman rumah adat. Rumah adat adalah bangunan yang dibangun dengan teknik yang sama dari generasi ke generasi. Bangunan ini umumnya tidak memiliki perubahan yang signifikan. Nama bangunannya juga berbeda untuk setiap daerah. Contohnya rumah Joglo yang berasal dari Jawa Tengah, rumah Gadang yang berasal dari Sumatera Barat, rumah Tongkonan yang berasal dari Sulawesi Selatan. Rumah adat juga memiliki fungsi sosial dan budaya yang penting. Kemudian keragaman kuliner. Makanan khas di Indonesia juga menyimpan dua hal penting yang selalu menyertai rasa khasnya, yaitu kisah atau filosofi dari kuliner tersebut dan keragaman bumbu khas Indonesia yang kaya akan rempah-rempahnya. Contoh, rendang berasal dari Sumatera Barat, gudeg berasal dari Yogyakarta, pempek berasal dari Palembang, nasi tumpeng berasal dari Jawa. Makanan Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kemudian keragaman upacara keagamaan. Upacara keagamaan merupakan suatu kebiasaan yang turun-temurun yang dilatar belakangi oleh sektor agama. Berbagai agama di Indonesia juga memiliki upacara keagamaan yang berbeda. Contoh Hari Raya Nyepi Hindu, kalau Wasiak Buddha, kalau Idul Fitri Islam, kalau Natal Kristen. Nah, upacara keagamaan juga memperkuat rasa persaudaraan dan toleransi antar umat beragama. Jadi adik-adik, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang melimpah dan sangat kaya akan suku, bangsa, dan budayanya. Masing-masing suku juga memiliki keberagamaannya, baik dari bahasanya, rumah adatnya, tarian daerahnya, serta pakaian daerahnya. Maka dari itu, di tengah kehidupan yang beragam ini, hendaknya kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itulah tadi sekian pemaparan materi tentang keragaman budaya di Indonesia. Nah, semoga video ini bermanfaat buat adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kakak ucapkan terima kasih.